Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, serta malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nashwa Zakia Alfi dari 10 MIPA 5, izin menyampaikan suatu cerita hikayat yang bernama Tanjung Lesung. Perkenalkan, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pengembara dari Laut Selatan bernama Raden Budok. Suatu hari, setelah lelah bermain di tepi pantai, Raden Budok terduduk di bawah pohon ketapang laut, hendak beristirahat. Angin semilir menyejukkannya, membuat dirinya terlena dan tertidur. Di dalam tidurnya, Raden Budok bermimpi. Ia mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, matanya hitam menyala, rambutnya hitam bagaikan malam yang tidak penuh dengan bintang. Gadis itu menyunggingkan senyum ayunya pada Raden Budok. Raden Budok yang melihatnya hanya bisa terpesona dan tanpa sadar melangkah mendekat, hendak menggapainya. Namun saat sebelum ia berhasil menggapai gadis itu, duk, suara ranting mengenai dahinya. Raden Budok terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Dengan perasaan kesal, diraihnya ranting itu dan dibantingnya keras-keras. Ranting keparat gerutunya. Kalau ranting itu tidak jatuh, maka aku bisa menikmati mimpi indahku. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bayangan mimpi itu tidak pernah bisa hilang dari ingatannya. Lalu, diputuskannya bahwa dia akan mengembara dan menemui gadis itu. Raden Budok pun segera menyiapkan perbekalan untuk pengembaraannya. Dia berencana untuk membawa seekor kuda, seekor anjing, golok, dan batu asa untuk menemani petualangannya. Cek, 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 kita akan mengembara sayang, kata Raden Budok mengelus anjing kesayangannya yang melonjak-lonjak dan menggonggong gembira seolah mengerti ajakan tuannya. Mengembara menghampiri kuda kesayangannya. Ia membelai kudanya, yang membuat kuda itu meringkik gembira. Kemudian ia berkata, "Kita akan mengembara jauh sayang, bersiap-siaplah." Setelah itu, Raden Budok menyiapkan golok dan batu asa yang selalu dibawanya kemana saja saat ia mengembara. Setelah semuanya dirasa siap, Raden Budok segera menunggang kuda kesayangannya. Ia pun berjalan ke arah utara. Di pinggangnya terselip golok panjang yang membuatnya tampak gagah dan perkasa. Sedangkan tas anyamannya dari kulit terep berisi persediaan makanan terselempang di bahunya. Sementara itu, anjing kesayangannya berjalan di depan, mengendus-endus mencari jalan bagi tuannya. Anjing itu kadang menggonggong, "Auf, auf," menghalau bahaya yang mengancam tuannya. 5 hari perjalanan ditempuhnya. Walaupun begitu, Raden Budok belum juga mau turun dari kudanya. Dia juga tidak menyadari bahwasanya badannya sudah lemah karena perutnya kosong, belum makan. Begitu pula dengan kudanya. Pikirannya cuma terbayang pada mimpinya di tepi pantai itu. Kapan dan di mana aku bisa bertemu gadis itu? Lalu gumamnya dalam hati. Budok terus memacu kudanya, menapaki jalan-jalan terjal dan mendaki hingga tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Walang. Tiba-tiba, kudanya roboh. Raden Budok yang di atas kuda itu terperanjat mencoba menguasai keseimbangannya. Namun sia-sia, ia juga jatuh. Ia bingung akan sikap kudanya yang aneh itu. Tapi tidak lama kemudian ia mengerti dan segera berdiri. Ia pun lihat sekitar. Istirahat di sini tidaklah buruk, pikirnya. Lalu ia pun menghampiri di sebuah hamparan hijau sekitaran gunung. Dia duduk di sana. Dia membuka bekalnya dan memakannya dengan lahap. Sementara itu, kudanya mencari rumput segar sedangkan anjingnya berlarian kian kemari memburu mangsa seekor burung gemak yang berjalan di semak-semak. "Ayo kita berangkat lagi," Kak Raden Budok berteriak memanggil kuda dan anjingnya. Namun, dilihatnya pelana kuda itu ternyata sudah robek. Dengan terpaksa, Raden Budok menanggalkan pelana itu dan memutuskan untuk meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki, karena dia tidak bisa menunggang kuda tanpa pelana. Mereka terus melangkah hingga tibalah di suatu tempat yang tinggi. Tali alas namanya, yang sekarang disebut pilar. Dari tempat inilah Raden Budok dapat melihat laut biru yang membentang dengan pantainya yang indah. Raden Budok kemudian melanjutkan perjalanannya dan tibalah di sebuah pantai yang bernama Pantai Cawar. Begitu sampai di pantai yang indah itu, Raden Budok segera berlari dan terjun ke laut, berenang-renang gembira. Perjalanan yang begitu melelahkan tadi seolah lenyap oleh segarnya air pantai. Di muara pantai itu, Raden Budok membilas tubuhnya, lalu dicarinya kuda dan anjing kesayangannya untuk meneruskan pengembaraannya. "Ayo
"Ayo kita berangkat lagi," serunya. Lalu ia lihat kuda dan anjingnya itu yang sedang duduk di tepi pantai. Tidak seperti biasanya, kuda dan anjingnya itu diam saja seolah tidak peduli ajakan tuannya itu. Raden Budok merasa heran. "Cepat berdiri, ayo kita pergi," katanya lagi. Tapi kedua binatang itu tetap duduk, tak bergerak sedikit pun. Anjing dan kuda itu tampak sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan yang panjang banget sehingga sekedar untuk berdiri pun tak sanggup lagi. "Aku harus segera menemukan gadis pujaanku. Kalau kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini," teriak Raden Budok sambil meneruskan perjalanannya, meninggalkan anjing dan kuda kesayangannya. Namun, kedua binatang itu tetap tidak bergeming, menjelma menjadi karang. Sampai sekarang, di pantai Cawar terdapat karang yang menyerupai kuda dan anjing sehingga disebut karang kuda dan karang anjing. Maka Raden Budok melanjutkan penggambarannya seorang diri. Dalam benaknya telah ada kesayangannya lain yang ingin segera ditemukannya. Gadis pujaan yang muncul dalam mimpinya itu benar-benar memenuhi benaknya, sehingga goloknya pun tertinggal di batu Cawar. Kini Raden Budok hanya membawa tas dari kulit terep beserta batu asa di dalamnya. Sesampainya di Legon Waru, Raden Budok kembali merasakan kelelahan. Sendi-sendi tubuhnya terasa lunglai, tapi Raden Budok tidak ingin beristirahat barang sebentar. Dia terus mencoba melangkah dengan sisa tenaganya. "Benda ini rasanya sudah tak berguna, hanya memberati pundakku saja. Lebih baik kutinggalkan saja di sini," gumam Raden Budok. Diambilnya batu asa itu dari dalam tasnya dan diletakkannya di tepi jalan. "Biarlah batu ini menjadi kenangan," katanya lagi. Demikianlah sampai saat ini di Legonwaru terdapat sebuah karang yang disebut dengan Karang Pengasahan. Berhari-hari Raden Budok terus mengembara menyusuri pesisir pantai. Wajah gadis yang menghiasi mimpinya itu memenuhi pikirannya sepanjang perjalanan, menyalakan semangat dalam dadanya. Rasa bosan, lelah, dan letih tak dihiraukannya. Juga pakaiannya yang mulai lusuh dan badannya yang berdebu. Suatu ketika, hujan turun dengan derasnya, Raden Budok pun berlindung di bawah pohon. Dari balik pasir, berhamburan penyu-penyu besar dan kecil menuju laut. Penyu-penyu itu seakan gembira menyambut datangnya air hujan. Tempat itu kini dikenal dengan nama Si Penyu. Sesaat kemudian, Raden Budok melanjutkan perjalanannya setelah mengambil daun pohon langkap yang dijadikannya sebagai payung agar tidak kehujanan. Namun, hujan terus melebat, tidak ada pertanda akan redanya hujan. Mendung tampak semakin menghitam dan bergerak dari selatan menuju utara. "Mudah-mudahan ada gua di sekitar sini. Aku harus berlindung dan beristirahat sejenak," gumam Raden Budok. Dan betapa gembiranya ia ketika dilihatnya ada sebuah bukit karang yang menjorok. Raden Budok pun mempercepat langkah dan masuk ke dalam gua. Ditutupnya pintu gua dengan daun langkap sehingga gua itu pun menjadi gelap gulita. Beberapa saat Raden Budok beristirahat melepas lelah sambil menunggu hujan reda. Tapi Raden Budok merasa tidak nyaman berada dalam gua yang gelap gulita itu. Kemudian dibukanya daun langkap yang menutupi pintu gua. Seberkas sinar menerobos masuk. Ternyata hujan telah reda. Raden Budok pun keluar dan ditutupnya kembali mulut gua itu dengan daun langkap. Sampai saat ini pun gua itu tetap tertutup dengan daun langkap yang membatu dan dikenal dengan nama Karang Mempek. Tak jauh dari Karang Mempek, tibalah Raden Budok pada sebuah muara sungai yang airnya sangat deras. Hujan yang baru saja turun memang sangat lebat, sehingga tidak mengherankan jika sungai-sungai menjadi banjir. Raden Budok terpaksa menghentikan perjalanannya dan duduk di atas batu memandangi air sungai yang meluap. Sayup-sayup terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Hati Raden berdebar dipenuhi rasa sukacita. Dia merasa yakin di seberang sungai terdapat kampung tempat tinggal gadis pujaannya yang selama ini dia cari. Banjir, gerutu Raden Budok tak sabar menunggu banjir surut. Tempat ini sampai sekarang terkenal dengan Kali Cah yang berarti kali banjir. Karena sudah tidak dapat menahan sabar, akhirnya Raden Budok menyeberangi sungai itu walaupun dengan susah payah dan dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Di pintu masuk kampung, Raden Budok beristirahat, mengitarkan pandangnya ke arah kampung. Hatinya mulai merasa tenang
tenang karena merasa akan segera bertemu dengan gadis yang diimpikannya. Itu tinggallah seorang janda bernama Nyi Siti yang memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik. Sri Pohaci namanya. Tiap hari, Sri Pohaci membantu ibunya menumbuk padi menggunakan lesung yang dipukul-pukulnya itu, sehingga menimbulkan suara yang sangat merdu dan indah. Oleh sebab itu, setiap kali selesai menumbuk padi, Sri Pohaci tidak segera berhenti, tapi terus memukul agar supaya nada-nadanya itu terdengar. Dimulai dari sinilah akhirnya banyak gadis kampung yang berdatangan ke rumah Nyi Siti untuk ikut memukul lesung bersama Sri Pohaci. Kebiasaan memukul lesung akhirnya menjadi tradisi kampung itu. Sri Pohaci merasa gembira dapat menghimpun gadis-gadis kampung bermain lesung. Permainan ini oleh Sri Pohaci diberi nama ngagondang, yang kemudian dijadikan acara rutin setiap akan menanam padi. Tapi pada setiap hari Jumat, dilarang membunyikan lesung karena hari Jumat adalah hari yang keramat bagi kampung itu. Raden Budok yang sedang beristirahat di pintu masuk kampung kembali mendengar bunyi lesung yang mengalun merdu. Kemudian dia berdiri dan melangkahkan kaki menuju ke arah sumber bunyi-bunyi itu. Bunyi lesung terdengar semakin keras. Di dekat sebuah rumah, dilihatnya gadis-gadis kampung sedang bermain lesung. Tangan mereka begitu lincah dan terampil, mengayunkan lesung itu, membentuk nada-nada mempesona. Tapi yang lebih mempesonakan Raden Budok adalah seorang gadis yang semampai, yang cantik jelita. Gadis itu mengayunkan tangannya sekaligus memberi aba-aba pada gadis-gadis lain. Rupanya, gadis itu adalah pemimpin dari sekelompok gadis-gadis yang sedang bermain lesung itu. Merasa ada yang memperhatikannya, Sri Pohaci memberikan syarat pada gadis-gadis lainnya untuk menghentikan permainan. Gadis-gadis yang lain pun segera pulang bersama ke rumah masing-masing, begitu pula dengan Sri Pohaci. Di dalam rumah, ibunya bertanya kepada Sri Pohaci, mengapa permainannya hanya sebentar? Sri Pohaci lalu menceritakan bahwa di luar ada seorang laki-laki tampan yang belum pernah dilihatnya. Laki-laki itu memperhatikanku terus, aku jadi malu bu, gitu katanya. Saat kemudian terdengar suara ketukan, Sampurasun, Rampes, jawab Nyi Siti. Seraya berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan, dilihatnya seorang pemuda yang gagah lagi tampan berdiri di depan pintu. Belum sempat Nyi Siti berbicara, pemuda itu sudah mendahului membuka suara. Maaf mengganggu, bolehkah saya menginap di rumah ini? Nyi Siti tentu saja kaget mendengar permintaan dari orang yang tak dikenalnya. Kisanak ini siapa? Dari mana asalnya? Mengapa pula hendak menginap di sini? Saya belum kenal dengan Kisanak, kata Nyi Siti. Oh ya maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Raden Budok. Saya seorang pengembara. Saya tak punya tempat tinggal. Kebetulan saya sampai di kampung ini, dan kalau diperbolehkan saya ingin menginap di sini. Maaf Kisanak, saya seorang janda dan tinggal dengan anak perempuan saya satu-satunya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi sampai menginap, jawabnya dengan tegas dan segera menutup pintu. Hari sudah mulai gelap. Raden Budok yang merasa kesal oleh kejadian yang baru saja dialaminya berjalan menuju balai-balai bambu dekat rumah Nyi Siti. Dia merebahkan tubuhnya dan segera tertidur pulas. Dia pun bermimpi diizinkannya menginap di rumah itu. Bukan oleh Nyi Siti yang menyebalkan itu, tapi oleh seorang gadis cantik yang dia temui dalam mimpinya di di pantai selatan tadi. Gadis itu dilihatnya sedang bermain gondang. Betapa senangnya hati Raden Budok. Namun waktu begitu cepat berlalu. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Raden Budok terbangun, mengusap matanya yang masih mengantuk. Hidungnya mencium wangi kopi yang menyegarkan. Kemudian dilihatnya seorang gadis cantik yang menyuguhkan segelas kopi di sampingnya. Minum dulu kopinya Raden, kata gadis itu. Kamu siapa? Dari mana kamu tahu namaku? Walau sesungguhnya dia tahu bahwa gadis itu pastilah anaknya Nyi Siti. Namaku Sri Pohaci, anaknya Nyi Siti. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kedua insan pun jatuh cinta. Nyi Siti sebenarnya tidak setuju bila anaknya dipindang oleh orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Apalagi orang itu kelihatannya keras kepala. Tapi Nyi Siti juga tidak ingin mengecewakan hati Sri Pohaci, anaknya yang semata wayang itu. Akhirnya Raden Budok menikah dengan Sri Pohaci. Kesenangan Sri Pohaci menabur lesung tetap dilanjutkan bersama gadis-gadis kampung. Bahkan Raden Budok sendiri menjadi sangat mencintai bunyi lesung dan turut memainkannya. Hingga suatu ketika
terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan sama sekali oleh penduduk kampung itu. Karena sangat senangnya terhadap bunyi lesung, Raden Budok yang keras kepala itu setiap hari tidak mau berhenti menabur lesung. Hari itu hari Jumat, Raden Budok kembali hendak menabur lesung. Para tetua kampung memperingatkan dan melarang Raden, tapi Raden tidak peduli dan tetap menabur lesung. Dengan hati gembira dan bersemangat, Raden Budok terus menabuh lesung seraya melompat-lompat ke kemari. Ada lutung memukul lesung. Penduduk kampung berteriak-teriak melihat seekor lutung sedang memukul lesung. Raden terperanjat mendengar teriakan itu. Dia melihat sekujur tubuhnya. Betapa kagetnya dia setelah melihat tangannya yang penuh bulu dengan kakinya juga. Dirabanya mukanya yang juga telah ditumbuhi bulu. Raden Budok pun berlari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung itu. Raden Budok menjadi lutung. Penduduk kampung itu namanya Lutung Kasarung. Sri Pohaci sangat malu dengan kejadian itu. Diam-diam dia pergi meninggalkan kampung. Konon, Sri Pohaci menjelma menjadi Dewi Padi. Demikianlah ceritanya, kampung itu pun terkenal dengan sebutan Kampung Lesung dan karena letaknya di sebuah tanjung, orang-orang kemudian menyebutnya Tanjung Lesung. Terkenal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara, intonasi, dan agak sedikit gugup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.